Hai guys. Jadi sekarang kami akan memberikan sebuah informasi. Yang sangat menarik untuk kalian simak. Enjoy. Halo teman-teman semua, jadi sekarang aku bakal menjelaskan tentang apa itu logaritma. Logaritma adalah kebalikan atau inverse dari eksponen atau perpangkatan. Jika eksponen digunakan untuk mencari hasil pangkat, maka logaritma digunakan untuk mencari pangkatnya. Contohnya nih, kita punya angka 2 dan ingin mengubahnya jadi 8. Kita tahu kalau misalnya 2 itu harus dipangkatkan 3 agar menjadi 8. Dalam bahasa logaritma, pertanyaan ini ditulis sebagai 2 pangkat berapa supaya jadi 8? Jawabannya itu 3. Nah, untuk bentuk umumnya sendiri itu A log B sama dengan C, atau A pangkat C sama dengan B, itu bentuk pangkatnya ya. Nah, untuk keterangannya, A itu sama dengan basis atau bilangan pokoknya, B itu numerus, dan C itu hasil logaritmanya. Nah, sekarang aku mau menjelaskan logarithm in radiology field. Jadi salah satu jurnal ada yang menjelaskan tentang bagaimana logaritma ini bermanfaat di dunia radiologi. Logaritma digunakan untuk mendapatkan nilai densitas, yaitu derajat kehitaman pada citra atau film ronsen. Semakin tinggi nilai densitasnya, maka gambar akan terlihat semakin hitam atau gelap. Nah, rumusnya itu D sama dengan log LO per LT, dengan keterangan kalau LO itu jumlah foton yang dipancarkan dan LT jumlah foton yang diterima. Nah, selanjutnya teman aku Aca akan menjelaskan contoh perhitungannya. Dengerin baik-baik ya. Nah, sekarang aku bakal jelasin contoh perhitungan untuk yang tadi materi yang dijelasin teman-teman aku tentang radiologi. Nah, di sini kita punya soal instalasi radiografi salah satu rumah sakit di Bandung dilakukan sebuah perhitungan nilai densitas suatu radiograf. Pemeriksaan ossa manus yang diketahui jumlah foton yang dipancarkan sebesar 100.000 foton. Kemudian jumlah foton yang diterima oleh reseptor itu sebesar 10 foton. Maka berapa nilai densitas radiografnya? Nah, di sini kita menggunakan rumus untuk nilai densitas itu sama dengan log LO per LT. Nah, tadi kan udah dijelasin juga sama teman aku kalau misalnya LO itu jumlah foton yang dipancarkan dan LT itu jumlah foton yang diterima. Langsung aja kita masukin ke rumusnya. Jadi log di sini tadi diketahui untuk LO-nya itu 1000 dan foton yang diterimanya itu 10. Ini kita bagi aja kayak biasa, kita coret. Jadi kita dapat log 100 yaitu 2. Selesai. Halo teman-teman. Jadi di sini aku mau ngejelasin bagaimana pengaplikasian konsep logaritma untuk menentukan derajat keasaman atau pH. Nah, jadi pH ini merupakan ukuran yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan berdasarkan konsentrasi ion hidrogen H+ dan ion hidroksida OH-. Nah, konsep pH ini diperkenalkan oleh Søren Peder-Lauritz Sørensen. Ini tuh untuk mempermudah penulisan konsentrasi ion yang sangat kecil dengan menggunakan bentuk logaritma. Skala pH berkisar dari 0 sampai 14. Di mana pH kurang dari 7 bersifat asam, pH sama dengan 7 sama dengan bersifat netral, dan pH lebih dari 7 itu bersifat basa. Nah, dengan demikian pH menjadi parameter penting dalam memahami sifat suatu larutan. Yang pertama, di sini ada pH larutan penyangga. Larutan penyangga atau buffer adalah larutan yang dapat mempertahankan pH tertentu terhadap penambahan sedikit asam, basa, maupun pengenceran. Nah, jika larutan penyangga ditambahkan sedikit asam kuat, basa kuat, atau diencerkan, maka pH larutan tersebut relatif tidak berubah. pH larutan penyangga ini ada 2 ya teman-teman, yaitu ada buffer asam dan juga buffer basa. Oke, yang pertama-tama kita bahas buffer asam dulu yuk. Buffer asam itu adalah larutan penyangga asam yang merupakan campuran asam lemah dan basa konjugasinya.
Kita bisa menemukan pH buffer asam ini dengan menggunakan rumus tetapan ionisasi asam lemah yang dikurangi dengan logaritma jumlah mol asam lemah dibagi dengan jumlah mol basa konjugasi. Selanjutnya nih, ada buffer basa, yaitu larutan penyangga basa yang merupakan campuran basa lemah dan juga asam konjugasinya. Kita bisa menemukan pH buffer basa itu menggunakan rumus pH sama dengan 14 yang dikurangi dengan tetapan ionisasi basa lemah, lalu ditambah dengan logaritma jumlah mol basa lemah yang dibagi dengan jumlah mol asam konjugasi. Selanjutnya nih guys, ada pH larutan garam terhidrolisis. Maksudnya apa sih? Jadi gini nih, suatu garam akan mengalami hidrolisis jika garam tersebut terbentuk dari ion asam lemah dan ataupun basa lemah. Sebaliknya, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak mengalami hidrolisis karena kedua ionnya tidak bereaksi dengan air. Nah, ini tuh dibagi jadi 3 guys. Ada garam dari asam lemah dan basa kuat, garam dari basa lemah dan asam kuat, lalu yang terakhir dari garam dari asam lemah dan juga basa lemah. Nah, yang pertama nih, garam dari asam lemah dan basa kuat. Jadi, garam jenis ini tuh mengalami hidrolisis parsial dan bersifat basa karena anion dari asam lemah mengalami hidrolisis, sedangkan kation dari basa kuat tidak akan terhidrolisis. Jadi, rumusnya itu adalah pH sama dengan setengah dari 14 yang ditambah dengan tetapan ionisasi asam lemah dan juga ditambah dengan molaritas garam dalam bentuk logaritma ya teman-teman. Lalu ada garam dari basa lemah dan asam kuat. Garam ini juga mengalami hidrolisis parsial dan bersifat asam karena kation dari basa lemah mengalami hidrolisis, sedangkan anion dari asam kuat tidak. Jadi, rumusnya itu kita bisa menggunakan pH sama dengan setengahnya dari 14 yang dikurangi dengan tetapan ionisasi basa lemah, lalu dikurangi dengan logaritma molaritas garam. Yang terakhir nih teman-teman, garam dari asam lemah dan basa lemah. Jadi, garam jenis ini tuh mengalami hidrolisis total, karena baik kation maupun anionnya dapat terhidrolisis. Nah, rumusnya itu adalah pH sama dengan setengah dari 14 yang ditambah dengan tetapan ionisasi asam lemah dikurangi dengan tetapan ionisasi basa lemah. Ini tuh kita menggunakan rumusnya dalam bentuk logaritma ya teman-teman. Nah, kalian bingung nggak sih gimana cara menyelesaikan soalnya? Kita pindah ke teman aku yuk, karena teman aku ini mau ngejelasin ke kalian gimana cara kita bisa menyelesaikan soal-soal tersebut. Hai teman-teman, jadi sebelumnya tadi teman aku tuh udah ngejelasin materi tentang buffer asam. Nah, sekarang aku mau ngejelasin gimana sih cara kita menyelesaikan soal buffer asam. Nah, di sini tuh ada soal larutan penyangga dibuat dari CH3COH dan CH3CONa. Terus diketahui kalau misalkan konsentrasi garamnya itu 0,1 m, terus konsentrasi asamnya itu 0,1 m, dan tetapan ionisasi asam lemahnya itu 10⁻⁵. Yang ditanyakan berapa sih pH-nya? Nah, sebelumnya dijelasin rumusnya itu untuk mencari pH sama dengan pKa yang dikurang dengan log konsentrasi garam dibagi dengan konsentrasi asam. Lalu cara tahu pKa-nya yaitu min log dari tetapan ionisasi asam lemah. Nah, gimana sih cara nyelesainnya? Kita cari dulu dari pKa-nya. pKa sama dengan, kan kita di soal diketahui kalau misalkan K-nya itu 10⁻⁵. Jadi pKa-nya itu adalah 5 min log 10 sama dengan 5, karena log 10 itu adalah 1. Terus selanjutnya kita cari yang ini. Kita cari min log konsentrasi garam dibagi dengan konsentrasi asam. Nah, tadi juga kita ketahui kalau misalkan konsentrasi dua tersebut tuh nilainya sama, yaitu 0,1 dibagi dengan 0,1, maka hasilnya adalah 1.
Dan log 1 itu sama dengan 0. Jadi pH-nya adalah 5 yang dikurangi sama 0 sama dengan 5. Gitu penyelesaiannya. Semoga mengerti ya. Nah, itu dia penjelasan dari teman aku tentang materi baper basa. Di sini aku bakal nunjukin ke kalian gimana sih caranya menyelesaikan soal tersebut. Di sini tuh ada soal, larutan LH3 dan LH4Cl memiliki konsentrasi sama. Nah, jika Kb-nya 10 pangkat min 5, maka berapa sih pH-nya? Nah, sebelumnya diketahui, teman aku tuh ngejelasin. Karena ini tuh baper basa, jadi kita menggunakan rumus pOH terlebih dahulu. Rumusnya yaitu PKB ditambah dengan log konsentrasi garam dibagi dengan konsentrasi basa. Lalu untuk mencari pH-nya yaitu 14 dikurangi dengan pOH. Nah, jadi di sini awal-awalnya kita cari dulu pH-nya berapa. PKB itu adalah tetapan ionisasi basa lemah. Nah, di soal kita ketahui kan kalau Kb-nya itu 10 pangkat min 5. Jadi kita ubah dulu ke log. Jadi 5 min log 10. Karena log 10 ini adalah 1, maka hasilnya adalah 5. Terus selanjutnya kita cari yang ini. Nah, ini tuh di soal kan tadi katanya NH3 dan NH4Cl itu memiliki konsentrasi yang sama. Jadi hasilnya adalah 1. Karena apapun bilangannya, kalau dibagi dengan bilangan yang sama maka hasilnya adalah 1. Lanjut kita cari pH-nya karena ini dua-duanya sudah kita ketahui. Nah, pH-nya itu kan adalah 14 dikurangi pOH. Maka pH sama dengan 14 yang dikurangi dengan 5. Maka pH-nya itu adalah 9. Gitu teman-teman. Nah, itu dia penjelasan materi dari teman aku mengenai garam terhidrolisis. Nah, tadi itu kan yang pertama itu ada garam dari asam lemah dan basa kuat. Jadi di sini aku bakal ngasih tahu ke kalian gimana sih caranya menyelesaikan soal tersebut. Nah, di sini tuh ada soal garam CH3CONA 0,1 m memiliki Ka-nya 10 pangkat min 5. Tentukan sifat larutan. Nah, sebenarnya untuk menentukan sifat larutan ini tuh tidak usah menggunakan rumus. Jadi yang ditanyakan itu pH-nya berapa sih? Nah, yang dijelasin teman aku sebelumnya, cara mencari pH dari soal ini tuh adalah setengah yang dikali dengan 14 ditambah dengan pKa lalu ditambah dengan log dari molaritas garam. Di sini tuh sebenarnya di soal kita udah mengetahui semuanya. Ka-nya itu 10 pangkat min 5 dan konsentrasinya itu adalah 0,1 m. Jadi pertama-tama kita cari dulu yang ini, lalu kita cari yang ini. pKa sama dengan log 5 min log pangkat 10. Karena log pangkat 10 itu adalah 1, maka pKa itu adalah 5. Lalu selanjutnya yang log molaritas garam. Sama dengan 0,1 m. Nah, 0,1 m ini tuh kita ubah dulu ke bilangan per pangkat, yaitu 10 yang dikali dengan 10 pangkat min 1. Nah, 10 pangkat min 1 itu kita ubah ke log. Jadi 1 min log 10. Itu hasilnya adalah 1. Jadi kita udah mengetahui nih semuanya. Maka pH-nya sama dengan setengah yang dikali dengan 14 tambah dengan pKa-nya itu adalah 5 dan ditambah dengan log molaritas garamnya itu adalah 1.
Kita operasikan dulu yang ada di dalam kurungnya. Maka setengah 14 tambah 5 itu adalah 19, dan 19 tambah 1 itu adalah 20. Maka setengah dari 20 itu berapa sih? Coret-coret, hasilnya adalah 10. Jadi pH-nya adalah 10. Gitu teman-teman. Halo teman-teman, jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang garam dari asam lemah dan basa lemah. Gimana sih cara menyelesaikan soal tersebut? Nah, di soal ini tuh ada larutan NH4Cl 0,01M, diketahui KBNH3-nya itu 10 pangkat min 5. Terus kita disuruh cari tahu nih pH-nya berapa. Seperti biasa, kita tulis dulu rumusnya. Cara mencarinya itu adalah pH sama dengan setengah yang dikali dengan 14, lalu dikurangi dengan pKb atau tetapan ionisasi basa lemah, lalu dikurangi dengan log konsentrasi garam. Kita cari dulu nih masing-masing bilangan pKb dan log dari konsentrasi garam. Yang pertama kita cari pKb dulu. Di soal kita ketahui nih kalau misalkan KB-nya itu 10 pangkat min 5. Nah 10 pangkat min 5 ini kita ubah jadi log, yaitu 5 min log 10. Kalau log 10 itu adalah 1, maka hasilnya adalah 5. Lalu kita cari nih log konsentrasi garam. Di soal kita ketahui kalau misalkan larutan NH4Cl itu memiliki konsentrasinya 0,01 M. Nah kita ubah aja nih 0,01 M jadi bilangan berpangkat, yaitu 10 pangkat min 2. Kalau kita ubah jadi log, yaitu 2 min log 10. Nah karena log 10 itu adalah 1, maka hasilnya adalah 2. Terus kita cari deh pH-nya, karena kita udah mengetahui masing-masing dari nilainya kan. Jadi pH sama dengan setengah yang dikali sama 14 dikurangi sama 5 pKb-nya, dan log konsentrasi garamnya itu adalah 2. Kita hitung dulu yang ada di dalam kurung. 14 kurangi 5 9, 9 kurangi 2 adalah 7. Jadi setengah dari 7 sama dengan 3,5. Jadi pH-nya adalah 3,5. Itu teman-teman. Halo teman-teman, di sini aku bakal ngejelasin tentang kesetimbangan air. Tetapan kesetimbangan air berkaitan dengan proses ionisasi air H2O. Air murni merupakan elektrolit sangat lemah, tetapi dapat terionisasi menjadi ion H+ dan OH-. Meskipun dalam jumlah yang sangat kecil, reaksi kesetimbangan ionisasi air dapat dituliskan sebagai H2O menghasilkan H+ ditambah OH- dengan tetapan kesetimbangan K sama dengan konsentrasi ion H+ dikali konsentrasi ion OH- dibagi konsentrasi ion H2O. Karena jumlah air yang terionisasi sangat kecil, konsentrasi H2O dianggap konstan, sehingga diperoleh K konsentrasi ion H2O sama dengan konsentrasi ion H+ dikali konsentrasi ion OH-. Nilai K konsentrasi ion H2O ini disebut tetapan keseimbangan air dan dinyatakan sebagai KW. Sehingga KW sama dengan konsentrasi ion H+ dikali konsentrasi ion OH-. Begitu guys. Jadi dalam perhitungan digunakan bentuk logaritma negatif, sehingga diperoleh min log KW sama dengan min log konsentrasi ion H+ dikali konsentrasi ion OH- sama dengan min log konsentrasi ion H+ ditambah min log konsentrasi ion OH-. Begitu guys. Selanjutnya di sini ada pH larutan asam kuat dan basa kuat. Pada larutan asam kuat dan basa kuat, seluruh atau hampir seluruh molekul terionisasi sempurna di dalam air sehingga derajat ionisasinya dianggap sama dengan 1. Konsentrasi ion H+ pada asam kuat bergantung pada valensi asam N kecil dan konsentrasi larutan M besar. Rumus pH asam kuat yaitu pH sama dengan log N kecil min log M besar. Rumus pH basa kuat yaitu POH sama dengan min log M kecil min log M besar.
Pada M kecil sama dengan valensi basa, jika nilai M kecil sama dengan 1, maka rumus POH sama dengan min log M besar. Dengan demikian, rumus pH sama dengan 14 min log M besar. Selanjutnya ada pH larutan asam lemah dan basa lemah. Pada larutan asam lemah dan basa lemah, hanya sebagian kecil molekul yang terionisasi sehingga perhitungannya melibatkan tetapan keseimbangan, yaitu Ka untuk asam lemah dan Kb untuk basa lemah. Untuk asam lemah terkonsentrasi ion H+. Rumusnya yaitu asam lemah pH sama dengan 1/2 pKa min log Ma. Selanjutnya ada rumus basa lemah yaitu pH sama dengan 14 min 1/2 pKb min log Mb. Gitu guys. Halo teman-teman, aku Adit. Di sini aku bakal menyelesaikan soal tentang kesetimbangan air. Soalnya yaitu pada suhu 25 derajat Celcius diketahui konsentrasi ion H+ sama dengan 10 pangkat min 5 M. Terus yang ditanyakannya itu berapakah pH larutan tersebut? Jadi pertama-tama kita tulis rumusnya dulu yaitu pH sama dengan min log konsentrasi ion H+. Nah terus kita masukin pH sama dengan min log si H+ nya kita ganti jadi 10 min 5. Ini sorry guys, salah. pH min 5. Nah jadi hasilnya yaitu pH sama dengan 5. Karena hasilnya di bawah 7, jadi larutannya bersifat asam. Guys, bye-bye. Halo teman-teman, tadi temen aku udah ngejelasin tentang larutan asam kuat. Sekarang aku bakal menyelesaikan soal asam kuat. Soalnya yaitu larutan HCl memiliki konsentrasi 0,01 M. Terus yang ditanyakannya itu berapakah pH larutan tersebut. Nah, temen aku tadi ngejelasin rumusnya tuh pH sama dengan kali log N min log M. Nah, karena si log N ini tuh valensi larutan HCl. Nah, di belakang terus di depan si HCl-nya ini tidak ada angka, jadi sama aja memiliki valensi yaitu 1. Terus lanjut pH sama dengan 1 min log M. Terus pH sama dengan si log M nya itu yang ini 1 min 0,01 M. Karena si 0,01 ini sama aja kayak 10 min 2. Terus pH sama dengan 1 di min 10 pangkat 2 ya, sama hasilnya itu 2. Tadi itu temen aku udah ngejelasin tentang asam lemah dan basa lemah. Nah di sini aku bakal ngerjain soal tentang asam lemah. Soalnya itu larutan CH3 COOH 0,1 M memiliki Ka sama dengan 10 min 5. Nah yang ditanyakannya itu si pH-nya tuh berapa katanya. Pertama-tama kita tulis dulu rumusnya itu H
plus sama dengan akar Ka kali M. Terus kita tulis rumus pH-nya. pH sama dengan min log konsentrasi ion H+. Nah, udah gitu kita lanjut ke penyelesaiannya, yaitu kita cari dulu si H+ nya. Jadi H+ sama dengan 10 pangkat min 5, karena di sini ada Ka-nya diketahui. Terus dikalikan dengan M, 10 pangkat min 3. Hasilnya itu akar 10 pangkat min 6. Nah, hasilnya itu 10 pangkat min 3. Nah, terus kita ke pH-nya, itu pH-nya sama kayak sebelumnya, itu pH-nya itu 3. Gitu guys. Baik, yang selanjutnya aplikasi logaritma dalam dunia medis, yaitu prinsip metode Thomson and Well. Metode ini digunakan untuk menghitung nilai LD50 atau nilai toksisitas secara lebih sederhana. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa respon biologis terhadap zat beracun bersifat logaritmik dan bukan linear. Artinya, peningkatan dosis tidak selalu menghasilkan peningkatan efek kematian dalam jumlah yang sama. Selanjutnya, hubungan antara dosis dan efek toksik mengikuti pola eksponensial, yang dimana dosis diubah ke dalam bentuk logaritma agar hubungan antara dosis dan kematian menjadi lebih teratur dan mudah dianalisis. Lalu, selanjutnya bagaimana sih cara menghitungnya? Nah, di sini ada rumus perhitungan LD50. Perhitungan LD50 dilakukan dengan persamaan, yaitu log LD50 sama dengan log D ditambah D dikali F tambah 1. Yang mempunyai keterangan dari variabel-variabel tersebut, yaitu LD50 sebagai dosis yang mematikan 50% hewan uji, dan D sebagai dosis terkecil yang digunakan, D kecil sebagai log kelipatan dosis, dan F yaitu faktor dari tabel Thomson and Well. Ini juga berdasarkan jumlah kematian. Selanjutnya, nilai D dapat kita hitung dengan rumus D sama dengan log D2 dibagi D1, atau bisa kita artikan yaitu log kelipatan dosis. Nah, setelah kita sudah menemukan nilai log LD50, kita langsung masuk ke step selanjutnya, yaitu menghitung nilai LD50 yang sebenarnya, dihitung dengan rumus LD50 sama dengan antilog dari log LD50. Nah, nilai LD50 yang didapatkan, jika kita mendapatkan nilai yang semakin kecil nilai LD50-nya, maka semakin berbahaya juga zat tersebut. Nah, jadi metode ini menunjukkan bahwa penggunaan logaritma sangat penting untuk menggambarkan hubungan antara dosis dan respon kematian secara lebih akurat. Terima kasih, Meong. Jadi di sini sudah ada data uji toksisitas. Nah, step pertama yang akan kita lakukan yaitu menentukan rumus mana nih yang akan kita gunakan. Jadi, rumus yang pertama kali akan kita gunakan yaitu log LD50. Kita tulis dulu rumusnya, log LD50 sama dengan log D ditambah D kecil dikali F tambah 1. Nah, sekarang kita tentukan dulu nih nilai D besarnya, yaitu dosis terkecil yang akan kita gunakan. Di tabel di sini, dosis terkecilnya kita ketahui yaitu 200. Sehingga nilai D-nya kita temukan yaitu log 200 ditambah, sekarang kita hitung nilai D kecilnya ini, yaitu rumus dari log kelipatan dosis atau data kedua dibagi data ke-1. Sehingga kita peroleh kelipatan dosisnya yaitu 2. Sehingga D sama dengan log 2. Nilai dari log 2 ini yaitu 0,301. Sekarang kita langsung masukin aja ke rumusnya. Dikali F-nya yaitu 1 ditambah 1. Sehingga log 200 yaitu nilainya 2,301 ditambah
0,301 kali 2 yaitu 0,602. Sehingga kita peroleh nilai akhirnya yaitu 2,903. Setelah kita peroleh nilai log LD50 ini, kita langsung ke step selanjutnya yaitu menentukan si nilai LD50-nya tuh berapa. Kita langsung masukin aja LD50 sama dengan antilog dari log LD50 tersebut, yaitu jawaban yaitu 2,903. Sehingga kita peroleh hasil akhir dari nilai LD50 ini yaitu kurang lebih ya, kita bulatkan jadi 800. Jangan lupa satuannya. Oke, mudah bukan? Udah. Nah, itu tadi pemaparan materi tentang aplikasi logaritma di dunia medis. Seru banget kan? Dan ternyata banyak banget pengaplikasian logaritma di kehidupan sehari-hari kita. Baik, segitu saja mungkin dari saya dan teman-teman saya. Sampai jumpa di penjelasan selanjutnya. Bye-bye semuanya.